Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Selamat siang, Bu. siang. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran simulasi komunikasi dan digital. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini, siapa di antara kalian yang mau memimpin doa teman-temannya? Saya, Bu. Ayo, siapa? Ayo, ya. Silakan Wanto. Ya. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran dari Ibu Rika, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Wanto sudah memimpin doa teman-teman. Ya, Baik, baik, anak-anak, kalian sudah mengisi presensi di Google Classroom kan ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus. Kalau Ibu lihat di sini juga sudah lengkap semua siswanya. Ya, sudah on cam semua. Jangan kalian tutup sampai akhir pelajaran ya, Nak. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Insya Allah siap, Siap, Bu. Bu. Ya, Siap, bagus. Bu. Nah, sebelum memasuki materi hari ini, Ibu mau mengingat kembali untuk materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita belajar mengenai apa sih? Nah, di antara kalian masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Kita belajar mermat, Bu. Oh iya, Melmat. bagus Matika. Pembuatan melmat itu surat. apa? Ya, pembuatan surat. Nah, Melisa, pembuatan suratnya untuk Melmers itu biasanya pakai apa? Database-nya? Pakai Word, Bu. Pakai Word. Itu untuk bikin suratnya. Kalau database-nya pakai apa? Pakai Access, Bu. Pakai Access, Bisa pakai betul. Access, bisa Excel. Kalau Excel bisa Iya, nggak, Bu? bisa Excel juga. Apa? Apa, Melisa? Kalau pakai Excel bisa nggak, Bu? Bisa. Ya, bagus ya. Nah, kalian berarti masih ingat untuk materi minggu lalu. Nah, semoga materi yang sudah kita pelajari minggu lalu itu kalian bisa praktekkan. Misalkan kalian jadi panitia nanti. Kalau jadi panitia, kalian bisa membuat undangan. Nah, buatnya jangan manual, tapi menggunakan Melmat. Gitu ya. Ya, Bu. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah angka. Nah, yang kita gunakan itu adalah aplikasi dari Excel, Microsoft Excel dan juga WPS. Tuh. Nah, yang pertama kali ini kita mempelajari mengenai formula dan fungsi, ya. Jadi kita belajar mengenai formula dan fungsi terlebih dahulu. Untuk modul dan LKPD sudah kalian download kan ya di GCR yang sudah Ibu sharing? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah. Kalau gitu kalian persiapkan modulnya, LKPD, buku pelajaran dan juga laptopnya. Jadi pada saat nanti Ibu menerangkan, kalian bisa langsung mempraktekkan. Ya. Pakai HP bisa ya, Bu Rika ya? Pakai HP bisa. Jadi kalau kalian tidak mempunyai laptop atau komputer, itu kalian bisa menggunakan WPS, tinggal download di App Store, gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, di antara kalian pernah nggak yang merekap uang jajan selama 1 bulan? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Jadi uangnya habis semua ya? Jarang direkap, Bu. Oh, jarang direkap. Nah, keuntungannya kalau kalian merekap, itu kalian bisa tahu uang jajan kalian tuh ada berapa, di tabungan kamu tuh ada berapa, seperti itu ya. Jadi, manfaat kalian mempelajari Excel, ini kalian bisa menggunakan untuk membuat perencanaan dan laporan keuangan. Lalu juga bisa untuk perhitungan matematika, atau bisa juga untuk perhitungan rugi laba dalam bidang akuntansi. Itu ya. Nah, Ya, Bu. Ibu presentasikan untuk PPT-nya.
Sebentar ya, Nak. Izin ke belakang ya, Bu. Ya, baik, Nak. Sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum muncul. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, sudah, Bu. Sudah? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Nah, untuk materi hari ini mengenal formula dan fungsi pada perangkat lunak pengolah angka. Untuk kompetensi dasarnya sudah tampil? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Kompetensi dasarnya itu 3.4, menerapkan logika dan operasi perhitungan angka. Untuk indikatornya, menjelaskan pengertian dari fungsi, formula, argumen, dan operator. Yang kedua, menentukan penulisan atau sintak dari fungsi, formula, beberapa data yang disajikan. Nah, untuk keterampilannya, itu di kompetensi dasar 4.4, mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Indikatornya, menerapkan penulisan dari fungsi, formula, argumen, dan operator pada data di sebuah tabel. Indikator keduanya, menyajikan penulisan dari fungsi dan formula. Nah, tujuan dari pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan itu kalian dapat menjelaskan pengertian dari fungsi, formula, argumen, dan operatornya dengan benar. Lalu yang kedua, dapat menentukan penulisan fungsinya, formula dari data yang disajikan dengan percaya diri. Lalu yang ketiga, mampu menerapkan penulisannya. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menyajikan penulisan dari fungsi. Paham ya? Paham. Jadi setelah belajar, itu KKM-nya kalian itu dapat memenuhi tujuan dari pembelajaran. Nah, kita masuk ke definisi singkatnya. Apa sih itu formula sama function? Formula atau rumus itu merupakan instruksi untuk melakukan suatu perhitungan matematika yang ditentukan, yang diawali dengan sama dengan. Jadi ingat ya, diawali oleh sama dengan. Yang kedua, itu fungsi atau function. Merupakan bagian dari formula. Jadi fungsi itu merupakan bagian dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses kalkulasi itu menjadi lebih singkat, lebih cepat, dan relatif lebih mudah digunakan. Jadi kita belajar mengenai formula dan function. Ini ada contoh di sebuah Excel ini ada 4 data. Nah, ada 2 perhitungan caranya. Yang pertama itu penjumlahan dengan formula biasa. Menjumlahkannya dengan cara dari B3 sampai dengan B6. Nah, cara menjumlahkannya itu total sama dengan B3 ditambah B4 ditambah B5 ditambah B6. Ini cuma ada 4 data. Kalau misalkan ada 100 data, bagaimana? Jadi banyak banget, Bu, rumusnya, formulanya. Iya, jadi banyak banget formulanya. Jadi nambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Nah, ada cara yang lebih mudah menggunakan bantuan dari fungsi. Namanya itu adalah fungsi sum. Cara penulisannya itu sama dengan sum buka kurung B3 titik 2 B6. Gitu ya. Nah, ini nama fungsinya sum. Contoh formula yang memiliki satu function. Jadi kan tadi sebelumnya Ibu bilang kalau function itu merupakan bagian dari formula. Nah, gitu. Kita lanjut. Ini contoh yang menggunakan 2 function. Nama functionnya itu if dan average. Cara penulisannya, ya, Ibu mau mencari sel dari E4 sampai dengan E8. Nah, Ibu mau mencarinya adalah rata-ratanya. Jadi, nanti akan tampil
ada suatu kondisi, kalau rata-ratanya lebih dari 75, dia lulus. Kalau tidak, kalau kurang dari 75, dia tidak lulus. Nah, cara penulisannya sama dengan if, buka kurung, average, buka kurung, E4, titik 2, E8, tutup kurung, lebih dari sama dengan 75. Titik koma, kutip lulus, kutip, titik koma, kutip lagi, tidak lulus, kutip, kurung, tutup. Nah, jadi cara membacanya seperti ini. Jika rata-rata E4 sampai dengan E8 lebih besar dari sama dengan 75, maka akan muncul lulus. Selain itu tidak lulus. Nah, kenapa dipakaikan kutip? Karena lulus dan tidak lulus itu berupa teks. Kalau di sininya angka atau numerik, tidak perlu menggunakan kutip. Sampai sini paham ya, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Paham, alhamdulillah. Bu. Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Ini beberapa fungsi statistik yang biasa digunakan. Ada fungsi max, yang gunanya adalah untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data, ya, atau range tertentu. Lalu fungsi min ini untuk mencari nilai terendah. Lalu average sudah disinggung sebelumnya ya, untuk mencari rata-rata. Lalu fungsi sum untuk menjumlahkan nilai data, dan fungsi count untuk mencari jumlah data. Nah, untuk penulisannya ini hampir sama. Jadi diawali oleh sama dengan, lalu di dalam argumennya ini adalah range-nya, sel awal sampai dengan sel akhir. Ibu lanjut. Cara penulisannya, itu ada dua cara, yaitu cara manual dan menggunakan menu. Nah, kalau cara manual, tinggal klik aja di bagian selnya atau di bagian formula barnya. Tuh. Kalau cara kedua, menggunakan formula, menu formula, dan di dalamnya itu terdapat icon-icon, contohnya adalah insert function. Jadi, kita tinggal memasukkan range-nya saja, ya, tidak perlu mengetik rumusnya. Lanjut ke panduan penulisan. Yang pertama kali diawali oleh sama dengan, lalu merujuk ke alamat selnya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan tanda kurung. Nah, contohnya ini untuk rumus biasa. Jadi penggunaan buka dan tutup kurungnya ini adalah untuk bagian mana dulu yang akan dihitung, diakumulasi, seperti itu. Terus penggunaan tanda kurung pada fungsi. Jadi setelah nama fungsi, kita gunakan buka dan tutup kurung. Contohnya seperti ini, sama dengan sum, buka kurung, A1, titik 2, A7, tutup kurung. Ya. Jadi setelah nama fungsi, digunakanlah buka dan tutup kurung. Lalu selanjutnya, jangan lupa penggunaan pemisah komponen atau argumen, yaitu menggunakan titik koma dan koma. Nah, penggunaan pemisah argumen ini tergantung dari laptop atau komputer kalian. Misalkan di laptop kamu itu menggunakan settingannya itu bahasa Indonesia. Nah, berarti pada saat pengetikan rumus, kalian gunakanlah titik koma. Kalau settingannya bahasa Inggris, maka gunakanlah koma. Nah, ini tuh sering salah. Jadi, kurang memperhatikan penggunaan titik koma dan komanya. Jadinya, kalau misalkan salah penggunaan, akan ada notif atau error. Seperti itu, nah. Untuk sintak fungsinya, ini ya. Bisa kalian lihat ya? Nah, Bisa, Bu. ya bisa. Untuk yang lainnya, kalian bisa lihat ini di sini ada tooltips. Bisa ya? Dilihat. Kecil tulisannya. Nah, ini adalah tooltips if. Gitu. Jadi dia menampilkan sintaksnya, rumusnya. Nah, di sini juga kelihatan. Di komputer kita itu pakainya titik koma atau koma.
Itu. Jadi fungsi tooltip ini adalah untuk menghindari kita kesalahan dalam penulisan. Misalkan Ibu ketik sama dengan S. Nah, nanti akan tampil semua fungsi yang diawali oleh huruf S. Gitu ya. Nah, ini lanjut ke operator matematika. Ada operator matematikanya ini biasa kita gunakan di pelajaran matematika ya, seperti ini. Lalu operator pembanding seperti ini. Nah, operator pembanding itu akan menghasilkan benar atau salah. Jadi menampilkan suatu kondisi, gitu ya. Nah, di antara kalian pernah ada yang pakai operator pembanding? Iya, Bu. Pernah ya? Pernah. Pernah. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, penggunaan WPS pada Excel, pada smartphone. Kalau kalian tidak punya laptop atau komputer, silahkan download. Nah, kalian bisa sambil download nih sekarang, lalu install. Setelah diinstal, kalian pilihnya bagian spreadsheet. Nah, ini seperti Excel ya. Itu. Nanti tinggal pilih blank template atau simple form yang tersedia pada WPS. Cara penggunaannya sama seperti di Microsoft Excel, tinggal ketik aja di bagian selnya atau di bagian formula barnya. Ya, yang beda mungkin saat ngelebarin kolom atau baris gitu ya, perpindahan sel. Nah, itu kan menggunakan jari. Kalian pelajari itu untuk trik-triknya ya, gimana cara perpindahan kursornya gitu ya. Nah, setelah itu kalian selesai, kalau sudah selesai tinggal di save gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham dari materi yang Ibu sampaikan? Paham. Paham? Paham, Bu. Ya, paham. Alhamdulillah ya. Coba sekarang kalian buka Excel atau WPS-nya. Sekalian juga dibuka LKPD-nya ya. Nah, ini misalkan ya, Ibu punya data 10, 20, 30, 40, 50, misalkan kayak gini aja ya, simpelnya ya. Ibu mau mencari nilai tertinggi. Rendah, rata-rata, terus total dan jumlah data. Tuh. Nah, untuk tertinggi tadi kita pakai fungsi apa, Nak? Max, Bu. Max. Nah, sebelumnya kita pakai apa dulu? Sintak apa? Sama dengan. Nah, ya, bagus. sama Dengan Max, kurang lima, buka. kurang buka. Nah, kita klik 2 kali. Ya, nah, nanti muncul nih tooltip-nya. Lalu apa lagi nih, Nak? E5, Bu. E5 sampai Sama dengan E9. Ya, bagus. Alhamdulillah bisa ya. Nah, muncullah nilai tertinggi. Kalau terendah gimana? min sama dengan min. Sama dengan min. Kurang Klik 2 buka. kali, lalu di Sorot, select. ya disorot. Ya, Tutup bagus. kurung. Kalau rata-rata? Average. Average, average. Ya, bagus. Kita drag. Ini ya. Terus lagi, kalau total? Sambung. Ya, di drag. Ini. Ya. Jumlah data pakai apa? Tombol. Jadi supaya kita tahu datanya itu ada berapa sih? Nah, gitu ya. Paham ya semua anak-anak? Paham. Paham. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang buka LKPD-nya. Nah, di sini ada 3 soal. Bisa kalian kerjakan mandiri atau diskusi bersama teman. Ya, sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah,
bisa kalian kerjakan mandiri atau diskusi bersama teman. Nah, diskusinya bisa kalian lewat Gmeet ini atau lewat WA group atau bisa juga di diskusi yang ada di GCR. Ya, silakan kalian kerjakan. Untuk bagian soal pengetahuan ada juga nanti ini di bagian soal keterampilan, ya. Supaya Ibu tahu kalian sudah paham atau belum untuk penggunaan rumus-rumusnya. Ya, bisa sekarang kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo dari sekarang. Bebas ya Bu, mau diskusi sama siapa aja. Ya, bebas. Ibu tidak membuat kelompok untuk ini ya, Nak. Untuk tampilan keterampilannya tidak harus seperti yang Ibu buat seperti ini. Mungkin kalian bisa ganti warna-warnanya atau jenis tulisannya. Ya terserah kalian lah, kreasi kalian. Sudah? Sudah ya? Nah, Sudah, coba Bu. Ibu minta di antara kalian, ya setelah mengerjakan, Ibu minta perwakilan, nggak semua, karena kalau semua waktunya tidak cukup, Ibu minta Sri tolong ditampilkan hasil LKPD-nya, Ibu hentikan berbagi ya. Ya Bu. Sudah tampil belum ya Bu ya? Lagi proses. Ya sudah. Iya. Konsep dasar, fungsi, dan formula. Perbedaannya, formula instruksi untuk melakukan suatu perhitungan. Fungsi adalah bagian dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula. Benar ya Bu ya? Benar, betul sekali. Ya, yang kedua, apabila kita menemukan kasus tanpa menggunakan fungsi, hanya formula saja, bisakah menemukan contoh dari kasus? Ini Bu, contoh. Ya, betul. Nah, terus yang nomor 3, untuk menuliskan formula dan function, terkadang tanda koma, tutup kurung, dan tanda operator keliru. Mengapa demikian? Karena sudah ada aturan dalam penulisan formula dan fungsi. Contoh, sama dengan sum B3 titik B5. Tanpa menggunakan kurung buka, kurung tutup, maka akan menghasilkan error. Sudah Bu. Ya, bagus sekali jawabannya Sri. Ya, kalau yang lain jawabannya bagaimana? Apakah sama dengan Sri? Wanto gimana jawabannya? Saya Sama atau sama berbeda? Sri, Bu. Oh, Matika sama. Iya. Saya ngerjain yang Excel, Bu. Oh gitu, bagus Wanto. Nah, coba yang lainnya. Untuk yang Excel, siapa yang mau menampilkan? Saya nih, Bu. Oh ya, baik Wanto. Wanto mau menampilkan Excel ya? Silakan di-share. Udah tampil, Bu? Sudah tampil. Ya, bagus sekali. Nah, Ya, coba Bu. Ibu mau lihat yang bagian total, kamu klik selnya, Nak. Ini, Bu. Ya, betul rumusnya. Kalau rata-rata? Nih, average, Ya, Bu. betul. Nilai terendah dan tertingginya diklik? Min, Ya. max. Ya, betul sekali jawabannya. Wanto, terima kasih. Sri juga terima kasih. Baik, Bu. Sudah bagus jawabannya ya. Untuk Ya, yang Bu. lainnya, tetap mengerjakan Baik, Bu. tugas-tugasnya. Ya, baik. Reza, sama jawabannya, Reza? Saya sama Bu, tapi keduluan sama Pak Wanto. Oh, gitu. Bagus ya. Tetap Diskusi semangat bareng. ya. Oh, diskusi bareng. bareng. Iya, tadi Iya. isinya bukan. Ya, bagus, bagus sekali. Kalian harus tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah,
tetap berprestasi ya. Ini sekarang masih semangat ya belajarnya? Sudah siang? Masih Bu. Masih Bu. Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah masih semangat. Baik anak-anak, materi Ibu hari ini cukup. Setelah kita membahas materi pengolah angka, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba, Wanto, kesimpulan materi hari ini belajar mengenai apa? Baik Bu, untuk hari ini kesimpulannya yaitu formula Bu. Ya, apa itu formula? Formula itu instruksi untuk melakukan suatu perhitungan seperti matematika atau tindakan tertentu yang diawali dengan tanda sama dengan Bu. Contohnya sama dengan A1 ditambah B1 dikurang C1 Bu. Ya, betul sekali. Nah, untuk yang lainnya, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Saya Bu, Oh ya, baik Joko. kita belajar tentang fungsi Bu. Apa itu fungsi? Fungsi adalah sebuah bagian dari formula yang digunakan untuk menyederhanakan formula sehingga membuat proses kalkulasi lebih singkat Bu. Contohnya tadi max sama dengan max, lalu sama dengan min itu tadi. Ya, bagus. Jadi udah tahu ya bedanya antara formula sama fungsi. Apalagi Ada kesimpulannya? sintak fungsi, Bu. Apa aja itu Martika? Ada sama dengan, ada Ya, nama lalu? fungsi, Hmm, ada argumen, ada Ya. juga pemisah argumen, ya, permisah argumennya apa aja? ada kurung buka kurung tutup. Pemisah argumennya titik sama koma sama titik koma, Bu. Oh iya, betul sekali ya. Pemisahnya titik koma dan koma dan Koma. titik koma gitu. Apalagi? Ini Bu, fungsi statik Bu. Ya, apa Rizky? Fungsi statik ada max, min, average, sum, sama con. Oh ya, bagus ya. Nah, itu yang biasa digunakan. Nah, baik anak-anak, untuk kan tadi kalian sudah paham ya. Nah, untuk merefleksi, kalian bisa kerjakan tes formatif yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, kalian nanti buka Google Form. Sudah tampil belum? Sudah tampil? Belum Bu. Belum, Bu. Belum. Ya, nanti ada Google Form tes formatifnya, kalian kerjakan. Ada 10 soal, satu soalnya itu poinnya 1 ya. Kalian kerjakan, lalu kumpulkan bersamaan dengan LKPD. Tadi kan ada LKPD yang diskusi dan juga LKPD dari keterampilan ya. Kalian kumpulkan, jadi ada 3 ya. Ibu tunggu sampai jam 15.00. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham Bu. Ya. Ada yang belum dimengerti dari materi yang Ibu sampaikan atau tugasnya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya, baik. Nah, untuk minggu depan, kita belajar mengenai fungsi yang lain, yaitu fungsi if dan VLOOKUP. Kalian download terlebih dahulu untuk modul dan LKPD-nya, supaya kalian punya bayangan pada saat Ibu menerangkan nanti, sudah tahu tuh apa sih fungsi dari if dan VLOOKUP gitu ya. Jadi nggak blank sama sekali. Paham ya? Paham, Bu. Ya, baik. Ya, Bu. Nah, demikian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, khususnya untuk siswa yang tadi sudah menampilkan pekerjaannya ya, yang mewakili teman-temannya. Itu Ibu ucapkan terima kasih. Untuk yang lainnya juga Ibu ucapkan terima kasih ya, karena sudah semangat nih mengikuti pelajaran Ibu, walaupun sudah siang Sama-sama, seperti Bu. ini ya. Iya, terima kasih Martika. Gitu aja. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat ya, tetap menjaga kesehatan. Ya, Bu. Dadah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika. Sudah Bapak. Luar biasa waktunya cuma lebih 0,1 detik. Alhamdulillah. Mungkin karena penutupnya agak sedikit kepanjangan dikit gitu ya. Tapi dari sisi ini bagus Bu, dari sisi penilaian ada, kemudian refleksi ada, kemudian presentasi siswa juga ada. Jadi ini suatu contoh bahwa kekompakan tim, kekompakan grup itu sangat dituntut. Jadi gimana caranya nanti Ibu Bapak ini bekerja sama, ketika ada satu yang tampil, kalau yang lain diminta mengerjakan, itu nanti bisa memberikan hasil pekerjaannya itu dalam waktu yang sesuai. Ya kalau memang terlalu lama ya mungkin dikerjakan lebih dulu gitu ya. Seperti tadi saya yakin kalau Excelnya dikerjakan saat disampaikan, saya yakin nggak selesai kan. Ya, atau mungkin sambil mendengarkan materi tadi mungkin juga sambil ini. Dan strateginya itu memang ketika LKPD itu diberikan kok waktunya kira-kira ini kan kalau saya lihat LKPD itu disebut menit ke 19.35. Kemudian harus presentasi pada menit ke 21.40. Jadi kira-kira hanya selisih 2 menit kan. Kalau dari sisi bobot mungkin ini siswa berinteraksi dengan materi kok lebih sedikit. Tapi strateginya bisa ketika Ibu tadi menyampaikan penjelasan itu mulai menit ke 5-6 detik. Ya, presentasi itu. Di situ sudah mulai diajak untuk siswa itu berpikir tentang materi. Jadi jangan sekedar menyampaikan. Sudah bagus tadi Bu Rika itu sambil diskusi gitu ya. Penjelasan diskusi. Jadi dari Bapak yang lain juga begitu, saya perhatikan. Jadi boleh diklaim sebagai tidak hanya LKPD ketika siswa itu harus berinteraksi dengan materi, tapi juga ketika Ibu menyampaikan secara presentasi, Ibu Bapak sudah mulai menggugah pikiran siswa untuk berpikir. Karena hotsnya itu di situ. Bagaimana siswa berpikir, menjawab pertanyaan, menganalisis pertanyaan, topik pertanyaannya, mencari jawabannya, ini kan seperti itu. Nah, nanti kreativitas bisa di-fullkan di LKPD-nya itu. Karena nanti harus presentasi, itu kan juga mendorong siswa kreatif, gitu ya. Kemudian menyampaikan pendapat, gitu ya, mengolah rasa dan seterusnya. Baik, ini sudah adzan zuhur di tempat saya. Kita istirahat dulu. Kita masuk setelah adzan zuhur jam berapa? Tinggal 1 orang lagi. Soalnya kalau saya bablasin nanti yang lain nabrak-nabrak juga. Atau mau terus Pak Agung, mungkin ada tambahan untuk Bu Rika, tinggal 1 lagi, tapi nanti bisa kita istirahat dulu. Kita sholatnya. Oke, semoga silakan. Terima kasih untuk Bu Rika. Iya, Bu Rika Pak. sudah bagus tadi, lancar, kemudian ya tapi nanti tetap ada porsi siswa untuk mengungkapkan pendapat ya Bu ya. Jadi Baik, Bu Rika Pak. tadi sudah lancar sampai dari awal sampai akhir lancar mempresentasikan dan beri ruang sedikit untuk anak berpikir, mengungkapkan pendapat. Belajar Bu, lainnya sudah oke Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung, Pak Eko.